The Bye-Bye Man merupakan sebuah film horor yang disutradarai oleh Stay Title. Film ini rilis pada tahun 2017 dan diperankan oleh Douglas Smith, Lawson Laviscon, serta Cressida Bonas. The Bye-Bye Man menceritakan tentang 3 orang mahasiswa yang sedang menempati sebuah rumah tua di luar kampus. Tanpa disadari, mereka menjadi incaran dari sosok misterius bernama The Bye-Bye Man. Sosok ini pula yang bertanggung jawab atas serangkaian kematian yang menjadi misteri selama ini. Saat mereka mengetahui asal-usul dari sosok Bye-Bye Man, maka kini mereka harus berusaha mempertahankan nyawa mereka, sekaligus menjaga rahasia mengenai makhluk ini. Karena satu-satunya untuk selamat dari makhluk ini adalah dengan tidak memikirkannya. Di awal kita dapat melihat seorang pria yang datang menemui seorang wanita. Si pria ini bernama Larry. Dia kemudian memanggil temannya yang bernama Jen. Lalu si Larry bertanya kepada Jen tentang sebuah nama. Apakah dia telah memberitahu seseorang mengenai nama itu? Dan ternyata si Jen sudah memberitahu temannya yang bernama Rick. Dengan berat hati, si Larry kemudian mengambil senjata dari dalam mobil, lalu menembak Jen. Alhasil si Jen mati. Setelah itu si Larry naik untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada si Rick. Dan ternyata Rick juga telah memberitahu Giselle. Larry juga menembak mati Rick. Lalu 2 orang wanita datang dan lagi-lagi si Larry bertanya kepada mereka tentang pertanyaan yang sama, seperti yang ditanyakan kepada 2 orang temannya. Kemudian dia mengejar 2 wanita itu dan cerita pun dimulai. Di awal scene, kita dapat melihat 3 orang remaja yang sedang berada di rumah yang sudah lama tak terawat. 3 remaja ini adalah Elliot, John, dan Sasha. Setelah selesai melihat-lihat isi dari rumah itu, mereka kemudian merapikan barang-barang mereka. Singkat cerita, saat malam seorang pria bersama dengan putrinya datang. Si pria ini adalah paman dari Elliot. Mereka telah merencanakan untuk membuat pesta. Mereka kemudian melanjutkan untuk masuk dan berbincang. Di saat Elliot tengah berbincang dengan pamannya, Alice pergi untuk melihat-lihat isi dari rumah itu. Dia kemudian masuk ke sebuah kamar. Saat dia di dalam, tiba-tiba sebuah koin jatuh. Dia lalu mengambil koin itu dan meletakkan koin itu ke sebuah meja kecil. Lalu Alice kemudian pergi menemui Elliot dan memberitahu kejadian tadi. Setelah itu Elliot kemudian naik ke kamar. Saat di dalam, tiba-tiba sebuah koin jatuh. Dia kemudian mengambil koin itu, lalu memasukkan koin itu ke sebuah laci. Namun tiba-tiba koin itu kembali terjatuh. Dia kemudian memeriksa laci itu dan Elliot menemukan sebuah kertas yang dipenuhi dengan tulisan. Dia juga melihat tulisan dengan kata The Bye-Bye Man. Singkat cerita, setelah pesta selesai, mereka kemudian bersemedi bersama dengan anggota baru mereka yang bernama Kim. Si Kim ini mencoba menerawang 3 temannya tersebut, namun si Elliot tidak terlalu yakin dan percaya dengan hal-hal yang mistis. Elliot kemudian mengambil kunci dan memasukkan kunci itu ke sebuah panci yang diletakkan di atas kompor. Elliot melakukan itu untuk melakukan tes kepada Kim. Lalu dia kembali dan menanyakan kepada Kim, dan benar saja Kim dapat menebak itu meskipun dengan mata tertutup. Namun tiba-tiba saja Kim mengatakan kata yang berbunyi, "Jangan katakan itu, jangan pikirkan itu." Kim terus menyebut kalimat itu, tiba-tiba lampu mati. Sontak mereka langsung berteriak. Di saat dia sudah sadar, Kim sudah terbaring lemah. Singkat cerita, setelah pagi, John mengantar Kim untuk pulang. Setelah sampai, Kim berterima kasih kepada John karena telah membantu dia saat malam. Namun saat John melihat ke arah Kim, tiba-tiba saja dia melihat ulat yang jatuh dari rambut Kim. Akan tetapi ulat itu seketika hilang. John kemudian bergegas pergi meninggalkan rekannya itu. Kita berpindah scene ke Elliot yang sedang melihat bekas cakaran di dinding rumahnya. Kemudian John datang. Elliot kemudian memberitahu hal itu kepada John, namun dia tak terlalu menghiraukan perkataan rekannya itu. John kemudian melanjutkan untuk masuk ke rumah dan menyapa Sasha. Dia lalu ke kamar mandi. Elliot bertanya apa yang telah terjadi. Dia juga menanyakan apakah dia telah mengantar Kim pulang. John menjawab ya. Dia juga mengatakan bahwa Kim itu orangnya kotor seperti babi. Itu dia katakan akibat halusinasi tadi. Malamnya saat Elliot tengah menelpon pamannya, tiba-tiba dia mendengar suara keributan. Dia kemudian mengecek, dia mengira itu adalah kawan-kawannya, namun saat dia memanggil mereka, tak satu pun yang merespon panggilan dari Elliot. Dia kemudian mengecek
keluar dan hanya menemukan bekas cakaran. Tak seorang pun yang ada di luar. Kemudian Elliot melanjutkan untuk mengecek ke gudang dan lagi-lagi dia tak menemukan apa-apa selain bekas cakaran. Tiba-tiba saja sebuah koin jatuh. Di saat dia mengambil koin itu, sebuah hewan yang menyerupai anjing muncul. Sontak dia langsung lari karena ketakutan. Setelah kejadian itu, Sasha mengatakan kepada Elliot bahwa ada sesuatu yang tak beres. Lalu dia memberi Elliot sebuah buku dengan gambar yang aneh. Lalu si Elliot mengatakan bahwa makhluk yang bernama The Babyman itu tidaklah nyata. Saat mereka sudah tidur, Elliot bermimpi sebuah kereta api menabrak dirinya bersama dengan dua orang rekannya. Sontak dia langsung terbangun. Tak sampai itu saja, dia juga melihat sosok bayangan hitam yang berjalan menghampiri dirinya. Namun tiba-tiba bayangan itu hilang. Singkat cerita, setelah pagi Elliot mencoba mencari tahu tentang sosok The Babyman, namun ia tak menemukan satupun informasi dari apa yang dia cari. Yang dia temukan hanyalah sebuah file kematian yang ditulis oleh Larry Redmond. Dia kemudian pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencari tahu lebih lanjut. Kita berpindah scene ke John yang sedang berada di kampusnya. Saat dia sedang asik melihat foto teman-temannya, tiba-tiba foto itu berubah menjadi gambar The Babyman. Namun tak lama setelah itu, dosen yang mengajar di kelas John langsung menyadarkannya. Kembali ke Elliot yang masih sibuk mencari tahu tentang sosok The Babyman. Dia mengatakan kepada penjaga perpustakaan itu bahwa dia tak menemukan informasi apapun tentang The Babyman. Hanya kalimat "jangan katakan itu, jangan pikirkan itu" yang ditemukan, beserta dengan file kematian yang ditulis oleh Larry Redmond. Jadi geng, pria yang di awal cerita tadi yang membantai teman-temannya itu adalah si Larry Redmond. Itu dilakukan karena si teman-temannya ini sudah tahu dan mendengar nama The Babyman. Karena siapapun yang mendengar kata itu, maka dia akan diteror oleh sosok makhluk yang mengerikan. Dan juga dia akan terus mengalami halusinasi. Itulah kenapa dia membantai keluarga termasuk anaknya. Setelah itu dia bunuh diri. Dan inilah yang dialami oleh Elliot dan kawan-kawannya. Dia telah mendengar nama The Babyman dan dia akan terus diteror oleh makhluk itu. Dia juga akan selalu mengalami halusinasi. Lanjut. Di saat Elliot mencoba menghapus setiap kata The Babyman yang berada pada kertas itu, sosok The Babyman malah muncul. Semakin dia menghapusnya, semakin dekat makhluk itu. Namun tiba-tiba dia sadar bahwa itu hanyalah halusinasi. Setelah kejadian itu, Elliot pergi untuk menemui Kim. Lalu selanjutnya mereka pergi. Saat di perjalanan, Elliot mengatakan bahwa The Babyman itu tidak dapat ditemukan. Lalu si Kim mengatakan bahwa dia tak perlu mencarinya. Karena semakin dia mencoba untuk melupakan namanya, maka semakin dekat pula dia padanya, kata Kim. Tiba-tiba saja, saat di perjalanan, Kim melihat sebuah orang yang sedang mengalami kecelakaan. Dia pun menyuruh Elliot untuk berhenti, padahal sebenarnya itu hanyalah halusinasi yang dibuat oleh makhluk yang bernama The Babyman. Itu tidaklah nyata. Dalam penglihatan Kim seakan-akan melihat orang yang membutuhkan pertolongan, sedangkan dalam penglihatan Elliot tak ada apapun. Kim terus berlari ke arah rel kereta api, padahal sebuah kereta api sudah sangat dekat. Elliot berusaha meyakinkan Kim bahwa sebenarnya itu hanyalah halusinasi saja. Namun Kim tak menghiraukan perkataan dari Elliot, dan Kim pun mati terlindas kereta. Setelah kejadian itu, polisi datang bersama dengan John dan Sasha. Lalu Elliot mengatakan kepada Sasha bahwa The Babyman akan membunuh mereka. Elliot juga mengatakan kepada Sasha dan John agar dia tak memberitahu nama itu kepada seseorang. Singkat cerita, Elliot kemudian pergi untuk menemui seorang wanita tua. Si wanita tua ini adalah istri dari Larry Redmond, pria yang di awal film tadi. Lalu dia menceritakan kejadian yang menimpa suaminya. Dia mengatakan bahwa sebuah makhluk datang kepada suaminya bersama dengan seekor anjing. Dan suaminya juga selalu mendapat bisikan dan halusinasi. Lalu Elliot bertanya bagaimana cara untuk menghentikan makhluk itu. Lalu nenek itu menjawab tidak ada, hanya satu yang bisa dilakukan, yaitu membunuh semua orang
yang telah mengetahui nama itu lalu bunuh diri. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan The Babyman. Namun tiba-tiba nenek itu terbakar oleh api. Dia kemudian meminta agar Elliot menembaknya, namun Elliot berusaha untuk menghiraukan karena dia tahu itu hanyalah halusinasi. Dan itu tidaklah nyata. Selang beberapa saat keadaan kembali normal. Setelah itu dia memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan dia memberitahu Sasha agar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena itu hanyalah halusinasi yang dibuat oleh The Babyman. Ia juga beberapa kali mendapat gangguan, namun ia tak menghiraukannya. Namun tiba-tiba penjaga perpustakaan yang biasa menemani Elliot muncul, dan akhirnya dia menabrak penjaga itu. Dia pun mati. Kita berpindah scene ke Sasha yang sedang menatap dirinya dari balik cermin. Tiba-tiba John naik. Tapi di sini John dan Sasha semuanya telah dipengaruhi oleh The Babyman. Sehingga saat Sasha melihat John, dia seakan-akan melihat Elliot. Sedangkan dalam penglihatan John, yang dia lihat bukanlah Sasha melainkan Kim yang berlumuran darah. John pergi meninggalkan Sasha karena ketakutan. Dia lalu berlari ke ruang atas dan menemukan sebuah gunting. Lantas dia mengambil gunting itu lalu menusuk Sasha beberapa kali. Bersama dengan datangnya Elliot, dia kemudian menghentikan John lalu menembaknya. Sesaat setelah kejadian itu, The Babyman kemudian datang bersama dengan anjingnya. Begitu pula dengan paman dari Elliot, namun Elliot segera pergi untuk mencegah pamannya itu agar tak masuk ke dalam. Agar dia tak mengetahui tentang sosok The Babyman, agar pamannya tak tahu apa yang telah terjadi. Dia kemudian menembak dirinya sendiri, dan dia pun akhirnya mati. Setelah dia mati, cerita pun selesai.